Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 62. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Sebulan berlalu tanpa terasa. Pagi hari selalu diawali dengan sesuatu yang manis. Di dalam sebuah kamar, sepasang anak manusia masih betah terbaring di bawah selimut. Selepas menjalankan ibadah menjelang fajar, Via kembali tertidur pulas. Tak biasanya, sebab selama ini begitu terbangun, wanita itu akan segera menuju dapur dan menyiapkan sarapan untuk sang suami. Namun beberapa hari belakangan rasa malas sedang menjadi teman sejatinya. Wira telah terbangun sejak tadi dan masih betah dengan membelai buah kesukaannya. Dilihatnya arah jarum jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6:30. Ia melirik Via yang masih terlelap dengan tangan melingkar di perutnya, merapikan rambut yang menutupi wajah polos wanitanya itu, lalu menatap dengan penuh cinta. Ia beri kecupan-kecupan sayang di wajah itu. Seulah senyum tipis selalu hadir kala mendapati bibir yang akan mengerucut lucu saat merasa terganggu dengan ulahnya. Selamat pagi sayang. Wira kembali memberi kecupan bertubi-tubi. Sudah pagi ya? Via menggeliat, merentangkan tangan ke samping. Perlahan ia membuka mata. Namun cahaya mentari yang masuk melalui celah jendela seakan menusuk mata. Ia kembali menarik selimut tebal itu menutupi kepala, menghindari sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Jika biasanya di pagi hari ia menyambut mentari dengan membuka tirai dan jendela, kini seakan ia tak nyaman dengan silaunya cahaya itu. Wira melepaskan pelukannya. Aku harus cepat ke kantor. Ini hari pertama aku kembali ke perusahaan ayah. Via membuka mata mendengar ucapan sang suami. Iya mas. Aku lupa, maaf. Menyibak selimut bermaksud segera turun dari tempat tidur untuk menyiapkan keperluan sang suami, namun Wira menahannya. Tidak apa sayang, istirahat saja. Kau pasti lelah mengurus Lila seharian, ditambah aku di malam hari. Kalau begitu aku siapkan pakaian Mas Wira saja ya. Sambil tersenyum Wira menggeleng. Tidak usah, aku bisa. Kau sudah terlalu memanjakanku dengan mengurus semua keperluanku. Kau juga butuh istirahat kan? Wira segera bangkit dari pembaringan, meraih handuk dan masuk ke kamar mandi. Sedangkan Via masih dihinggapi rasa malas. Wanita itu pun dibuat heran. Ada apa dengan dirinya yang beberapa hari merasa malas untuk melakukan apapun? Bunda. Terdengar panggilan manja yang berasal dari dalam sebuah kamar. Ketika Via baru saja masuk dengan membawa segelas susu. Anak bunda lagi apa? Tanyanya sembari menjatuhkan tubuhnya di atas sebuah karpet, di mana Lila bersama boneka-bonekanya berada. Lagi main. Bunda lihat, ayah beliin Lila boneka baru nih. Bagus kan bunda? Si kecil Lila menunjukkan sebuah boneka Barbie pemberian sang ayah semalam. Bagus bonekanya. Kalau begitu Lila minum susunya dulu. Via menyodorkan segelas susu pada gadis kecil itu dan dengan segera Lila merangkuhnya. Retake. Via menyodorkan segelas susu pada gadis kecil itu dan dengan segera Lila meneguknya. Dengan senyum teduhnya Via mengusap pucuk kepala dan wajah gadis kecil itu. Lila sayang, mau dengar bunda tidak? Mau bunda, jawabnya sambil mengangguk. Dan seperti kebiasaannya selama ini, Via akan membawa Lila ke pangkuannya saat menjelaskan sesuatu. Ia mengecup wajah gadis kecil itu sebelumnya. Hari ini kita mau ke rumah sakit. Nanti Lila akan ditemani Bunda Sera juga. Lila mau kan? Lila yang masih begitu takut pada sosok ibu kandungnya itu pun merespon dengan mengerucutkan bibirnya. Tidak mau bunda, Lila takut sama tante itu. Sayang, Lila tidak boleh takut lagi sama Bunda Sera. Bunda Sera kan bundanya Lila juga.
Ujar Via berusaha membujuk gadis kecilnya. Bukan, Bunda Lila cuma satu. Tante itu bukan bundanya Lila. Via kembali menunjukkan senyumnya. Lila, Bunda Sera adalah bunda yang melahirkan Lila ke dunia. Bunda Sera juga sayang sama Lila. Ingat kan, Bunda sering bilang apa sama Lila? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi Lila harus berbakti sama Bunda Sera. Lila mengerti kan sekarang? Walaupun masih terlihat gurat ketakutan di wajahnya, namun Lila menjawab dengan anggukan. Pertanda gadis itu setuju. Via pun kembali memeluk tubuh Mungi Lila. Di sisi lain, Wira masih disibukkan dengan pekerjaan yang padat. Akibat drama salah paham yang terjadi, ia memutuskan hengkang dari perusahaan keluarga. Kini ia kembali setelah beberapa bulan bekerja di perusahaan milik sahabatnya. Tak lama, terdengar suara ponsel berdering tanda panggilan masuk. Ia segera meraih benda pipih yang berada di meja kerja. Tampak di layar, pemanggil dengan nama Dr. Willy. Tanpa menunggu lagi, Wira segera menggeser simbol hijau agar terhubung dengan sahabatnya itu. Ada apa, Will? Tanya Wira tanpa basa-basi. Aku mau memberitahu hasil tes Sera sudah keluar. Raut wajah Wira pun berubah senang. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan yang menyita waktu, hasil pencocokan sumsum tulang belakang antara Sera dan Lila akhirnya keluar hari itu. Wira menghela nafas panjang, pertanda lega. Baiklah, aku akan minta izin ayah dan segera ke rumah sakit. Kebetulan hari ini Lila ada jadwal kontrol dengan dokter Ire. Baguslah, aku tunggu. Kalau bisa, kau ajak Sera juga. Baiklah. Bersambung.